Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa sehat, berbahagia dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Kita belajar kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kelas 3 dan 4 pada muatan bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran berikut. Di sini ada gambar seorang guru dan siswa. Gurunya bertanya, "Tahukah kamu cara meringkas teks?" Dan siswanya menjawab, "Saya belum tahu, Bu. Karena kemarin saya baru belajar cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan." Bagaimana? Anak-anak juga sudah tahu cara meringkas teks? Mari kita simak sama-sama. Cara menyusun ringkasan teks. Yang pertama, membaca teks untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Jadi, jika ada sebuah paragraf, dibaca dulu dan dipahami isinya. Setelah itu, kita tuliskan ide pokok dalam setiap paragraf yang ada pada teks bacaan tersebut. Kemudian, ide pokok tersebut disusun menjadi sebuah paragraf baru. Oke? Kita coba. Yuk kita coba membuat ringkasan dari teks di bawah ini. Nah, ini teks yang ada di buku tema kalian juga. Anak-anak bisa simak, bisa dibaca dengan cermat, mengenal letak geografis Indonesia. Ada 3 buah paragraf di sini ya. 1, 2, 3. Bisa diperhatikan kursor pada panah ini. Oke, kita tentukan ide pokok yang pertama setelah kita baca dengan baik. Ide pokok yang pertama yaitu letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Selanjutnya, ide pokok pada paragraf 2 yaitu letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian, ide pokok paragraf ketiga yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Lalu, setelah kita menentukan ide pokok, kita tinggal susun saja ide pokok yang tadi menjadi sebuah ringkasan teks. Nah, jadinya seperti ini. Boleh dilihat tanda panah Ibu? Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, ini paragraf 1 tadi. Selanjutnya, letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra pada paragraf 2, dan pada paragraf 3 Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Jadi dijadikan satu menjadi sebuah ringkasan teks. Mudah sekali ya anak-anak ya. Nah, lihat gambar yang ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Benar sekali, ini gambar sebuah gunung dan sebuah pantai. Anak-anak pernah nggak mengunjungi kedua tempat ini? Ini adalah Gunung Bromo dan Raja Ampat. Kalau belum pernah tidak kalian mengunjungi sebuah pegunungan atau sebuah pantai berwisata bersama keluarga? Yakin anak-anak sudah pernah ya mengunjungi salah satunya atau mungkin mengunjungi keduanya. Ini adalah sebuah peta yang menunjukkan tentang pegunungan dan lautan serta dataran tinggi dan dataran rendah di Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Peta itu apa sih? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar. Luas permukaan bumi dapat diperkecil menggunakan skala. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk penampakan alamnya. Nah, apa saja sih unsur-unsur peta itu? Oke,
sini itu akan menunjukkan unsur-unsur peta. Ini sudah ada kotak merah pertama, itu disebut dengan judul peta. Lalu ada garis astronomis. Nah, ini garis astronomis ya. Selanjutnya ada arah mata angin. Lalu dalam peta juga ada legenda. Kemudian ada simbol-simbol yang menunjukkan letak suatu tempat dan ada skala pada peta. Nah, jadi unsur-unsur peta itu yang pertama, nih judul peta, garis astronomis, kemudian arah mata angin, ada legenda, simbol, dan skala peta. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki laut yang luasnya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Nah, ini peta lagi, tapi berbeda dengan peta yang di awal ya. Pada peta di atas, kamu akan menemukan adanya perbedaan warna. Warna daratan ada warna hijau, kuning, coklat muda, coklat tua, dan putih. Warna perairan ada biru muda, biru, dan biru tua. Dari perubahan warna tersebut, kamu dapat mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, kira-kira ada semua tanya. Ini keterangannya. Putih itu untuk salju atau es, hitam itu untuk gunung, coklat untuk pegunungan, kuning untuk dataran tinggi, hijau untuk dataran rendah, biru muda untuk laut dangkal, dan biru tua untuk laut dalam. Kalau anak-anak punya atlas di rumah, akan lebih mudah untuk membaca gambaran sebuah peta, gitu ya. Dengan mengetahui kondisi geografis wilayah, kamu dapat memperkirakan sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut. Daerah dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah dataran rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Selanjutnya, daerah dekat dengan laut biasanya penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, ini mata pencaharian yang umumnya. Nah, banyak lagi mata pencaharian lainnya. Ternyata Indonesia itu sangat beragam ya anak-anak, baik dari segi geografis maupun penduduknya. Lalu bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai suku dan bahasa? Bagaimana sih bisa penduduk yang beragam ini berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa? Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, mari kita simak lagi penjelasan Ibu kembali. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Pada saat itu, pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda yang mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Jadi kita itu dulu kurang lebih dijajah oleh penjajah sekitar 3,5 abad. Wah, lama ya anak-anak ya. Nah,
Ini isi Sumpah Pemuda dengan ejaan lama, ya bahasa Indonesia lama. Kira-kira begini isinya. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang sama tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah tahu ya anak-anak ya, komunikasi kita menyatukan bangsa kita adalah bahasa Indonesia. Nah, dari Sumpah Pemuda ini selalu diperingati Hari Sumpah Pemuda pada setiap tahunnya 28 Oktober. Dan pada saat mereka mengucapkan ikrar, pada saat itulah juga untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan oleh W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia itu sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama kali lahir. Organisasi itu didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terus dilakukan sampai sekarang. Bagaimana sih caranya? Nah, beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang ketiga, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, memiliki rasa toleransi antar sesama. Baik anak-anak, demikian penjelasan singkat ilmu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker saat di rumah atau berinteraksi dengan orang-orang, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Ya, itu. Baik anak-anak, semoga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar.